kita akan dukung teman-teman. Dan sedikit masukan dari Kementerian Politik dan Keamanan, di mana mereka mempunyai description job, pekerjaan mereka itu ada 9 desk yang memang notabene mereka mengurusi semua permasalahan-permasalahan yang ada di NKRI ini. Kemenko itu lebih identik dengan pencegahan tindak pidana korupsi, teman-teman. Kita lah sebagai rakyat Indonesia, sebagai tokoh, aktivis, semua elemen masyarakat, kita harus mendukung pemerintah agar kita mendesak DPR RI bisa mensahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Betul tidak, teman-teman? Dari Bu Kurnianingsih juga mengatakan Kemenko Polhukam akan mengeliminir semua masalah-masalah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, teman-teman. Jadi dalam hal ini kita juga sudah menyampaikan apa saja yang harus menjadi fokus kepada Menko Polhukam untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Saat ini mereka juga mengatakan akan membawa hal ini ke Presiden Republik Indonesia untuk supaya RUU perampasan aset tindak pidana korupsi segera disahkan. Setuju tidak, teman-teman? Oke, untuk hal-hal lain saya meminta Bang Mul untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi apa saja yang sudah kita sampaikan. Silakan Bang Mul. Siap, terima kasih Ketua. Selamat siang, semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Buktikan semangatmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hidup Indonesia. Berantas koruptor. Mantap, masih semangat rupanya. Kita udah berpengalaman dari tahun 2014 ya, udah biasa. Berpanasan, berhujan-hujanan udah biasa ya. Jadi lucu kelihatannya kalau kita masih ngumpet-ngumpet dari terik matahari. Ya. Teman-teman. Indonesia punya masalah besar yang jadi trigger bagi kita, yang jadi garis besar buat kita untuk sama-sama berjuang atas nama pejuang-pejuang Indonesia. Teman-teman tahu ada 3 hal yang membuat sebuah negara menjadi hancur. Satu adalah kemiskinan yang tak teratasi. Niscaya negara akan hancur jika kemiskinan tidak dapat diatasi oleh negara. Kedua, intoleransi dan radikalisme. Pasti hancur negara kalau negara tidak bisa mengatasi intoleransi radikalisme. Yang ketiga, teman-teman pasti tahu apa yang bisa membuat negara jadi hancur. Yang terakhir, yang ketiga adalah korupsi. Betul nggak? Bahwa korupsi adalah saat ini sudah menjadi momok, sudah menjadi hal yang paling sangat meresahkan bagi kita semua. Korupsi sudah mewabah, korupsi sudah membudaya di semua lini. Teman-teman percaya atau tidak bahwa di pengadilan tidak tersentuh oleh korupsi? Percaya tidak? Teman-teman percaya tidak bahwa di institusi kepolisian tidak terjadi korupsi? Percaya tidak? Tidak. Teman-teman percaya tidak bahwa di institusi Departemen Agama tidak terjadi korupsi? Percaya tidak? Tidak. Sudah tidak diragukan lagi, korupsi sudah merajalela di semua lini. Lalu mau kita biarkan? Mau kita biarkan? Lawan. Itulah teman-teman. Dari hasil audiensi dengan Kemenko Polhukam, garis besarnya aspirasi kita sudah diterima dan akan direkomendasikan kepada elit melalui Bapak Menteri ya, melalui Bapak Menteri Menko Polhukam.
melalui Bapak Menteri Menko Polhukam yang akan menyampaikan rekomendasi kita kepada Presiden bahwa memang sudah seharusnya disegerakan untuk disahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana yang selama ini di Indonesia ini orang korupsi nggak ada takutnya, nggak ada ngeri-ngerinya, gila-gilaan, korupsinya nggak tanggung-tanggung, 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun, baru nanti rakyat teriak dirubah dalam sidang banding yang naik menjadi 20 tahun dan denda uang 420 miliar. Tapi itu tetap tidak sebanding dengan kerugian yang diderita negara. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Itu dia. Maka itu harus kita galakan terus perjuangan kita hingga rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Pertanyaannya, teman-teman, RUU perampasan aset ini sudah digodok dari tahun 2008, diusulkan oleh Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, langsung masuk prolegnas tahun 2008 itu juga disidang dan sudah menjadi draft rancangan undang-undang. Yang jadi pertanyaan sampai sekarang kenapa juga belum disahkan? Jawabannya mudah, jawabannya gampang. Orang-orang di DPR itu takut dengan RUU perampasan aset, takut miskin. Udah bagus dimiskinkan. Kalau digantung bagaimana? Setuju nggak kalau digantung aja? Setuju nggak kalau dibunuh aja? Setuju? Lebih setuju mana? Dibunuh, digantung, atau dimiskinkan? Digantung di Monas. Udah Edi bilang kita digantung di Monas. Setuju. Tapi negara kita ini mengacu kepada hak asasi manusia yang selalu membatasi hukuman atau tindakan yang melanggar hak asasi. Nah ini loh, muntang-muntang nggak dimampusin, muntang-muntang nggak dimatiin, korupsi bergila-gila, berjamaah pula, kan luar biasa. Yang kita khawatirkan kalau semua sumber daya alam kita habis dihisap, habis dirampas, habis diperkosa oleh mereka, apa yang akan didapat oleh anak cucu kita, teman-teman? Apa yang akan mereka dapat? Cuma sisa-sisa yang sekarang ini sudah dikeruk bersama para pejabat, oknum pejabat yang ikut berkonspirasi memuluskan korupsi di Indonesia. Dan ini akan kita lawan terus. Akan kita lawan, teman-teman. Akan kita lawan atau kita biarkan? Lawan. 3 kali lawan. Sampai RUU segera disahkan. Jadi undang-undang perampasan aset bagi tindak pidana korupsi. Di atas sudah ada Ustadz Bowo. Saya juga kangen dengan orasi dia. Izin keluar, Ustadz Bowo silakan disuruh.